Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya? Kita harap adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Sekarang kami mau mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan Yesus. Tapi pertama-tama kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari yang telah Kau berikan hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami akan memuji Engkau Tuhan. Kiranya lewat pujian kami ini, Engkau dapat kami senangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan tersuang, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu.
terbaik bagi kami Tuhan. Tiba waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau bekerja atas setiap kami. Urapi kakak yang akan membawakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Engkau disenangkan melalui tindakan perbuatan yang kami lakukan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Salam adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Dwi. Oke, minggu ini kakak Dwi ingin bercerita mengenai yaitu judulnya kali ini belajar dari Zakius. Oke, mungkin adik-adik ada yang pernah dengar dan ada yang mungkin belum dengar ya. Oke, kakak ingin bercerita. Jadi sebelum cerita ke Zakius ini, Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk memberitakan Injil dan menyelamatkan umat manusia. Jadi Tuhan Yesus ini memberitakan Injil sudah dari kota ke kota. Nah ketika itu Tuhan Yesus itu datang ke kota Yeriko. Jadi sebelum ke kota Yeriko, Tuhan Yesus itu sudah melakukan mukjizat. Apa itu? Tebak? Ada yang ingat? Jadi Tuhan Yesus itu menyembuhkan seorang yang buta. Nah, jadi ternyata orang itu bisa melihat kembali. Nah, itu dari cerita itu dia terdengarlah cerita itu sampai ke telinganya si Zakius. Nah, siapa itu Zakius? Nah, Zakius itu adalah seorang pemungut cukai. Nah, ini ada ilustrasinya. Jadi Zakius ini adalah orang yang kaya raya, punya rumahnya gede, besar, dan semua apa yang dia ingin itu bisa terkabul semua gitu. Apa aja dia inginkan, makan, minum, kemudian istilahnya makan sepuasnya juga bisa gitu. Nah, Zakius ini mendengar kalau Tuhan Yesus itu datang dan ingin melihat wajahnya Tuhan Yesus itu gimana, dan penasaran sekali ingin bertemu. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu datang, sudah sampai ke kota Yeriko bersama murid-muridnya gitu. Bersama murid-muridnya datang nih rame-rame untuk memberitakan Injil gitu. Nah, Tuhan Yesus memakai baju putih ini. Nah, banyak murid-muridnya yang ikut gitu. Nah, kemudian Zakius akhirnya ikut berkumpul, ingin melihat Tuhan Yesus itu kayak gimana, penasaran karena telah melakukan mukjizat. Penasaran sekali. Nah, mana Zakius? Nah, ini Zakius. Ini yang paling, karena kenapa? Zakius ini bertempat atau posisinya yang paling belakang. Kayak ingin melihat Tuhan Yesus karena tubuhnya pendek. Jadi dia jinjit-jinjit gitu. Ya, mana lo? Sudah pindah posisi juga nggak kelihatan Tuhan Yesusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Si Zakius ini kita lihat. Nah, dia naik pohon. Nah, dia dengan susah payahnya naik pohon. Dia memanjat hanya untuk melihat Tuhan Yesus Kristus. Nah, lihat selanjutnya. Nah, akhirnya Tuhan Yesus melihat Zakius. Nah, Zakius juga sangat senang sekali melihat Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus bercengkrama atau memberitakan Injil dengan orang-orang yang di sekitar, nah, Tuhan Yesus melihat Zakius di pohon karena badannya pendek sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus dari posisi yang paling belakang. Nah, kemudian Zakius sangat senang. Nah, kemudian Tuhan Yesus ini melihat Zakius. Nah, melihat Zakius dan berkata kepada Zakius, "Hei Zakius, turunlah. Saya ingin menginap di rumah kamu." Waduh, si Zakius dengan sangat senang sekali, muka yang ceria. Secara terhormat dia bisa Tuhan Yesus bisa mampir di rumahnya gitu. Nah, akhirnya selanjutnya,
Kelihatan banyak di ilustrasi ini, Mbak. Jadi karena si Zakheus ini adalah orang yang memungut cukai, jadi banyak orang yang tidak suka sama Zakheus karena memeras uang penghasilan mereka gitu. Nah, kemudian di sini terlihat banyak orang-orang yang wajahnya nggak suka, sinis gitu. Kenapa yang dipilih kok si Zakheus gitu, padahal dia orang jahat, Zakheus itu. Nah, akhirnya si Zakheus ini berjanji kepada Tuhan Yesus, dia akan mengembalikan hasil pemungut cukainya dari orang-orang untuk dikembalikan berkali-kali lipat. Gitu. Jadi semua yang telah ditipunya atau yang dipungut cukainya dari si Zakheus ini akan dikembalikan ke orang-orang yang telah dipungutnya dari banyak orang miskin, orang kaya juga sama, semua kalangan dipungut cukainya oleh si Zakheus. Nah, dari sini Tuhan Yesus akhirnya mengampuni apa yang dilakukan oleh si Zakheus. Semua banyak orang-orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus mengampuni apa yang diperbuat oleh si Zakheus gitu. Nah, akhirnya Tuhan Yesus menginap di rumahnya Zakheus dan dijamu oleh Zakheus. Nah, di sini tidak dilihatin ya ilustrasinya, cuman jadi intinya dari belajar dari Zakheus itu apapun kesulitannya, apapun kendala kita atau adik-adik sedang menghadapi masalah, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik, memberikan jalan keluar. Yaitu kok bisa? Ya iya. Dari Zakheus saja dia kan nggak menyerah. Akhirnya dengan keterbatasannya dia, badannya pendek, akhirnya dia bisa melihat Tuhan Yesus, bersikeras gitu. Jadi apapun kendalanya, masalahnya, selama adik-adik bisa melakukan dengan terbaik, Tuhan akan menuntun, membukakan jalan keluar. Akhirnya dari contoh ini Zakheus bisa akhirnya melihat Tuhan Yesus, dan dia sangat senang sekali melihat Tuhan Yesus Kristus gitu. Nah, jadi intinya adalah dari cerita ini jangan menyerah. Apapun kendalanya, apapun masalahnya, berdoa, minta ke Tuhan Yesus untuk dibukakan jalan gitu. Oke adik-adik, ceritanya hari ini cukup. Jadi untuk ayat hafalannya nanti ada di bawah ini. Oh iya, cerita ini adik-adik bisa baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dan adik-adik nanti bisa melihat membaca ayat Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, dan kakak akan menampilkan juga ayat Lukas 19 ayat 1 sampai 10 di layar screen ini. Oke. Sudah kelihatan? Oke, adik-adik, cukup sekian untuk cerita hari ini, minggu ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, bye-bye.
kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Halo adik-adik, nah kita tutup ibadah kali ini dengan berdoa. Mari tutup mata, lipat tangan. Yuk kita berdoa. Yuk. Bapak Surga, terima kasih Bapak, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapak. Dari awal sampai selesai Bapak, terima kasih kami ucap syukur Bapak atas kehadiran-Mu, atas perlindungan-Mu, atas keselamatan yang Kau berikan untuk hari ini Bapak. Bapak, saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia Bapak. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami Bapak, di mana saat ini kami sedang dilanda pandemi COVID-19 ini Bapak. Kiranya Engkau bebaskan, Engkau jauhkan dari penyakit ini sehingga kami boleh melakukan aktivitas sehari-hari Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan jajaran pemerintahan Bapak, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas, melakukan tugasnya dengan baik dan lancar Bapak, sehingga mereka bisa melakukan yang terbaik untuk masyarakat Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Bapak, sehingga kami juga melakukan kegembiraan bertemu dengan teman-teman. Kami akan sangat rindu Bapak berkumpul dengan teman-teman, mendengarkan firman-Mu, memuliakan dan memuji Engkau Bapak, di mana saat ini kami hanya bisa ibadah online Bapak, karena saat ini kami sedang dilanda COVID-19 ini Bapak. Bapak, kami sangat rindu berkumpul dengan teman-teman Bapak. Kiranya Engkau berikan yang terbaik, sehingga gereja kami tetap bisa nanti beribadah di gereja kami Bapak. Bapak, saat ini kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami serta teman-teman kami. Kiranya Engkau berikan perlindungan dan kesehatan selalu untuk mereka Bapak, sehingga nanti kami bisa bertemu dengan mereka Bapak dan berkumpul menekan firman Engkau Bapak. Bapak, saat ini kami juga ingin berpisah dari satu sama yang lainnya Bapak. Kiranya Engkau berkati dalam perpisahan atau ibadah online ini Bapak, dan kami siap menerima berkat dari Engkau. Adik-adik, angkat kedua tangan adik-adik dan terimalah berkat dari Tuhan.
Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput di awan-awan permai. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, selesai sudah ibadah oleh ini dan sampai ketemu minggu depan.